Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Utami dari kelas Anggaran Bisnis R03. Saya di sini ingin mempresentasikan materi perencanaan kebutuhan material. Jadi, perencanaan kebutuhan material ini tidak hanya sekedar metode proyeksi kebutuhan akan komponen individual dari suatu produk. Perencanaan kebutuhan material ini digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang tergantung pada item-item di tingkat atau level yang lebih tinggi. Selanjutnya, perencanaan biaya overhead pabrik. Suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, yaitu meliputi jenis biaya, waktu, dan tempat di mana biaya tersebut terjadi. Biaya overhead pabrik terdiri dari 3 kelompok biaya, yaitu biaya bahan penolong atau bahan tidak langsung, merupakan bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung, pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan barang tetapi tidak terlibat secara langsung di dalam proses. Dan yang ketiga, biaya pabrikase lainnya, biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi perencanaan yang baik harus dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Untuk mendapatkan manfaat tertentu, perusahaan tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mencapai kuota penjualan yang besar. Selain itu, perencanaan yang seharusnya lebih terfokus pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara baik, bukan sekedar pengurangan biaya. Beberapa perusahaan melakukan pemotongan pengeluaran tanpa mempertimbangkan akibat pada keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan perencanaan biaya overhead pabrik secara umum sebagai alat pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan secara khususnya, selanjutnya pembebanan biaya overhead pabrik. Dalam pembebanan ini, biaya overhead pabrik kepada produk, maka harga pokok produksi per satuan mungkin akan berfluktuasi karena sebab berikut ini. Pembebanan biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan perubahan harga pokok persatuan yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain, seperti yang sudah saya sebutkan tadi penyebabnya. Hal ini akan berakibat pada penyajian harga pokok persediaan dalam neraca dan besar kecil laba atau rugi yang disajikan dalam laporan laba rugi, sehingga mempunyai kemungkinan mempengaruhi keputusan tertentu yang diambil oleh manajemen. Sebenarnya harga pokok produksi persatuan itu tidak harus tetap sama dari bulan satu ke bulan yang lain. Apabila harga bahan, baik bahan baku maupun bahan penolong, serta tarif upah, tenaga kerja langsung maupun tidak langsung mengalami kenaikan, maka wajar jika terdapat kenaikan harga pokok produksi persatuan dalam bulan terjadinya kenaikan tersebut. Jadi naik turunnya harga pokok produksi persatuan itu tidak hanya dikehendaki jika penyebabnya adalah karena terjadi ketidakefisienan terjadinya biaya yang tidak normal dan turunnya kegiatan produksi yang sifatnya sementara. Berikut dasar untuk pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Pabrik clean cost concept, metode alokasi langsung, dan metode alokasi bertahap. Jadi pembebanan biaya overhead pabrik clean cost concept itu merupakan cara mengalokasikan biaya overhead pabrik di mana biaya overhead pabrik bagian jasa secara langsung dialokasikan ke bagian produksi sesuai proporsi pemakaian jasanya. Selanjutnya, metode alokasi langsung. Metode ini, biaya overhead pabrik departemen jasa dialokasikan ke tiap departemen produksi yang memanfaatkannya. Selanjutnya, metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan jika jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dimanfaatkan oleh departemen produksi saja, melainkan digunakan oleh departemen jasa yang lain. Perhitungan tarif BOP. Yang pertama ini menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Di sini ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Pertama, kapasitas praktis. Kedua, kapasitas normal, dan yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Tahap selanjutnya yaitu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Di tahap ini, memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya overhead pabrik kepada produk. Dasar pembebanan yang dikenal itu sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitung, yaitu satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Dan tahap terakhir untuk penentuan tarif BOP yaitu menghitung tarif BOP sendiri. Selanjutnya, harga pokok produksi. Dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk.
Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Ada dua pendekatan dalam penentuan biaya produksi, yaitu full costing dan variable costing. Full costing ini metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kas produksi yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang bersifat tetap maupun variabel. Dan pendekatan variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi. Informasi tentang harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka panjang waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk pertama menentukan harga jual produk. Kenapa? Karena dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non biaya. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Informasi ini tuh berguna untuk memantau apakah proses produksi mengonsumsi total biaya produksi yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Yang ketiga, menghitung laba rugi perusahaan. Informasi ini berguna untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau justru mengakibatkan rugi bruto. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jadi di dalam neraca ini manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Selanjutnya, proyeksi laporan laba rugi. Ikut unsur-unsur laporan laba rugi. Beberapa tujuan laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya, ada elemen-elemen dalam laporan laba rugi. Gimana sih formatnya? Nah, untuk format penulisan itu hampir sama seperti penyusunan laporan lainnya, yaitu pada header dituliskan identitas perusahaan, jenis laporan keuangan yang disajikan, yaitu laporan laba rugi, dan periode tahun laporan. Komponen utama yang dimuat dalam laporan adalah total pendapatan, total beban, dan laba atau rugi. Jadi komponen total pendapatan dan total beban diperoleh dari kolom laba atau rugi pada neraca saldo atau kertas kerja. Komponen laba atau rugi merupakan selisih dari total pendapatan dan total beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka diakui sebagai laba. Dan sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada total beban, maka diakui sebagai rugi. Berikut contoh kasusnya. Sekian presentasi saya mengenai perencanaan kebutuhan material. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly me to the